Pada kali ini kita akan membahas masalah fikih, yaitu tentang rukun-rukun dalam sholat. Ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan rukun dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Adapun kita tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah dalam sholat, sholat kita tetap sah karena hanya sunnah. Tetapi kalau rukun tidak dikerjakan, tidak dilakukan, maka sholat tidak sah. Jadi rukun-rukun dalam sholat itu ada 13. Pertama, niat. Jadi niat itu adalah rukun dalam sholat. Saking pentingnya niat itu, banyak dijadikan rukun dalam amaliyah-amaliyah lain. Karena saking pentingnya niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia berniat untuk sholat, maka dia tercatat adalah orang yang mengerjakan sholat. Tapi kalau dia tidak berniat mengerjakan sholat, maka bagaimana mungkin dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat? Kan begitu. Kemudian kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi berdiri bagi orang yang mampu adalah rukun dalam sholat. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka berdiri itu tidak menjadi rukun baginya, karena diberikan sebuah kemudahan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Tapi kalau dia mampu berdiri, maka berdiri itu menjadi rukun baginya, kecuali sholat sunnah. Ya. Jadi sholat sunnah, ya, sholat sunnah berdiri itu bukan rukun. Tetapi kalau sholat wajib, berdiri itu adalah rukun bagi yang mampu. Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah sambil berdiri. Wa in lam tastati' faqa'idan. Jika tidak mampu berdiri maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Jika tidak mampu juga duduk, maka sholat sambil berbaring. Ya. Kemudian ketiga, takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram adalah rukun dalam sholat. Jadi kalau kita tidak takbiratul ihram, maka sholat tidak sah. Dalilnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Miftahus sholah al-wudu. Kunci sholat adalah wudu. Wa tahrimuhat takbir. Permulaannya adalah takbir. Wa tahliluhat taslim. Dan penghabisannya adalah salam. Kemudian keempat, membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholat tidak sah. Dalilnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Tetapi kalau Imam Hanafi, Al-Fatihah itu bukan rukun. Jadi kalau tidak dibaca, sholat tetap sah kalau dalam mazhab Hanafi. Kemudian kelima, ruku' serta tumakninah. Jadi ruku' disertakan tumakninah adalah rukun dalam sholat. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an.
Kemudian ruku' sampai berhenti sejenak untuk ruku'. Berhenti sejenak adalah tumakninah. Jadi ruku' disertakan tumakninah itu rukun wajib. Jadi kalau dia ruku' tidak pakai tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian keenam, i'tidal disertakan tegak lurus. Jadi i'tidal disertakan tegak lurus adalah rukun dalam sholat. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit sampai berdiri tegak dalam berdiri. Jadi kalau dia i'tidal tetapi berdirinya belum tegak lurus, dia langsung sujud, maka sholatnya tidak sah. Karena tegak lurus di dalam i'tidal adalah rukun dalam sholat. Kemudian ketujuh, sujud 2 kali serta tumakninah. Jadi sujud 2 kali serta tumakninah adalah rukun dalam sholat. Kalau dia sujud tetapi tidak pakai tumakninah, sholatnya tidak sah. Hadis Rasulullah, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujud sampai berhenti sejenak untuk sujud. Berhenti sejenak adalah tumakninah. Kemudian kedelapan, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Jadi duduk di antara 2 sujud disertakan tumakninah, rukun dalam sholat. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit sampai berhenti sejenak untuk duduk. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian 9, duduk akhir. Jadi duduk akhir adalah rukun dalam sholat. Kemudian ke-10, membaca tasyahud akhir. Jadi membaca tasyahud akhir dalam duduk akhir adalah rukun dalam sholat. Kemudian ke-11, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW di dalam duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Jadi sholawat kepada Nabi di dalam duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir adalah rukun dalam sholat. Hadis Rasulullah SAW, "Idza tasyahhada ahadukum fi shalah." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud dalam sholat, falyaqul, maka katakanlah, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Jadi wajib ya, kalau tidak baca sholawat dalam duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Kemudian ke-12, salam kanan. Salam kanan. Jadi salam kanan itu adalah rukun dalam sholat. Sedangkan salam kiri itu hanya sunnah dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, maka itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, itu hanya sunnah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwa salam kanan kiri hukumnya wajib. Kemudian ke-13, tertib. Tertib. Tertib itu tersusun. Jadi kalau sholat tidak tersusun tidak sah. Misalkan dia sujud dulu, baru niat, baru takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram langsung dia ruku. Habis ruku langsung salam. Habis salam langsung i'tidal. Ini kan kapuraca. Hanya tidak tersusun. Jadi tersusun adalah rukun dalam sholat. Jadi dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian
sebagaimana kalian telah melihatku sedang sholat. Jadi itulah 13 rukun